Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurta Mamulati, mahasiswa PPG IAIN Sultan Amai Gorontalo, NIM 2471250-234, Provinsi Maluku, Kabupaten Buru, SMP Negeri 17 Buru, bertepat di Desa Tanjung Karan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik anak-anak. Hari ini sebelum kita mulai dengan pelajaran, marilah kita berdoa. Ketua kelas bisa memandu teman-teman untuk membacakan doa. Silakan. Sebelum kita belajar, kita berdoa. Saya agama berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ya, baik, kita lanjut. Hari ini siapa yang tidak hadir? Semua hadir. Ya, alhamdulillah. Semua sehat? Ya. Ya. Semangat hari ini untuk belajar? Semangat. Ya, baik. Kita lanjut ya. Sebelum kita lanjut dengan pelajaran pada hari ini, saya mau tanya dulu, apakah Anda masih mengingat materi-materi yang sudah kita ajarkan minggu yang lalu? Ya? Ada yang bisa? Siapa yang masih ingat? Ya, apa itu? Amanah dan jujur. Amanah yang jujur. Dari sini, dari kampung menuju ke Namulia, kita tidak memiliki arah dan tujuan kita. Berarti kita berfoya-foya di dalam perjalanan. Berarti kita hanya menghambur-hamburkan bahan bakar kita ya, karena kita tidak ada arah dan tujuan. Sama dengan kehidupan kita. Ya, kita hidup kalau tidak ada arah dan tujuan, percuma kita hidup. Karena kita hanya menghambur-hamburkan usia atau waktu kita saja. Kita akan mempelajari tentang iman kepada kitab Allah. Tujuan daripada kita belajar pada hari ini yaitu yang pertama, menyebutkan nama-nama kitab yang diturunkan Allah kepada para rasulnya. Terus, yang perlu Anda ketahui pada hari ini yaitu menjelaskan makna iman kepada kitab-kitab Allah. Selanjutnya, menunjukkan sikap beriman kepada kitab-kitab Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, selanjutnya pengertian daripada iman kepada kitab-kitab Allah. Pengertian daripada iman kepada kitab-kitab Allah yaitu meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya sebagai petunjuk bagi umat manusia. Dan kitab-kitab tersebut berisi ajaran Allah yang memandu manusia dalam menjalani kehidupan sesuai dengan kehendaknya. Ya, kitab-kitab yang wajib kita pelajari pada hari ini yaitu ada 4 kitab. Yang pertama adalah kitab Taurat. Ya, kitab Taurat, perhatikan, kitab Taurat diwahyukan kepada Nabi Musa pada abad ke-12 sebelum Masehi, tahun 1200 sebelum Masehi ya. Terus nama Taurat berarti hukum atau syariat. Selanjutnya yaitu kitab Jabur. Kitab Jabur diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Daud untuk Bani Israel. Kitab ini diturunkan di abad 10 sebelum Masehi. Adapun kitab ini ditulis dengan bahasa Gipti, ya, dengan bahasa Gipti. Selanjutnya yaitu kitab Injil.
Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa pada permulaan abad 1 Masehi. Kitab Injil sendiri diwahyukan di daerah Yerusalem dengan bahasa Suryani. Terus dilanjutkan dengan Kitab Al-Quran. Ya, Kitab Al-Quran. Adapun secara umum ajaran pokok yang terkandung dalam Al-Quran, ya, secara umum yang terkandung di dalam Al-Quran. Yang pertama adalah akidah, kedua akhlak, keempat ibadah, dan keempat muamalah, ya. Ya, akidah yaitu hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan seperti mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meyakini malaikat-malaikatnya. Yang kedua, akhlak seperti budi pekerti, yaitu berkaitan dengan pembinaan akhlak mulia dengan menghindari akhlak tercela. Keempat, ibadah, yakni yang berkaitan dengan tata cara beribadah seperti sholat, zakat, dan ibadah yang lain. Terus muamalah, yakni berkaitan dengan tata cara berhubungan kepada sesama manusia. Oke, selanjutnya selain Al-Quran ada juga suhuf. Ya, suhuf yaitu lembaran-lembaran yang terpisah, ya, yakni berisi wahyu dari Allah. Sama saja dengan Al-Quran, cuma dia terpisah-pisah, ya. Di dalam Al-Quran dia menyatakan, dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 18, inna hadza lafi suhufil ula sufi Ibrahimah wa Musa, yang artinya, siapa bisa baca? Di atas di depan itu masih kelihatan. Sesungguhnya ini terdapat dalam kitab-kitab yang terdahulu, yaitu kitab-kitab Ibrahim dan Musa. Ya, jadi ada kaitannya dengan kitab-kitab terdahulu. Nah, adapun fungsi dan tujuan daripada kitab-kitab Allah, yang pertama sebagai petunjuk hidup bagi umat manusia. Terus yang kedua, menunjukkan jalan yang benar dan lurus. Yang ketiga, membawa ajaran tauhid, akhlak, hukum, dan ibadah. Selanjutnya apa itu? Menjadi perbedaan antara yang benar dan salah. Ya. Baik, dari penjelasan tadi saya mau anak-anakku sekalian, kita bagi kelompok, ya. Ya, silakan Anda mencari teman sesuai dengan kelompok yang sudah pernah Anda belajar. Ya, silakan mencari teman-teman kelompok. Ya, nanti di situ Anda bisa melihat materi atau tugas-tugas apa yang Anda kerjakan, ya. Ya, Bu. Ya, silakan. Setelah itu baru presentasi. Bisa baca tuh? Iya. Bisa baca, nanti baca bisa. Tapi sudah
Sudah ada yang selesai? Coba saya lihat lagi, bantu saya. Suryani, Gipti, Arab. Sebelum kita presentasi di depan, saya mau ajak speaking dulu ya. Ya. Jadi ketika saya bilang tepuk pagi, Anda tepuk 1 kali. Ketika saya bilang tepuk siang, Anda tepuk 2 kali ya, 2 kali. Kalau saya bilang tepuk malam, berarti Anda tepuk kosong ya, kosong. Ya, dengar saya punya aba-aba di depan. Kita bisa mulai? Ya. Baik, tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam. Nah, ini tidak konsentrasi nih ya. Ya, sekali lagi ya. Ya, konsentrasi. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam, tepuk malam, tepuk siang, tepuk pagi. Ya, baik. Oke. Ya. Baik, kita mulai dari kelompok 1 ya, yang bisa presentasi. Ya, silakan kelompok 1. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Bahasanya Aibti pada abad ke-10 sebelum Masehi. Kitab Injil diterima oleh Nabi Isa, bahasanya Suryani pada abad 1 Masehi. Dan kitab Al-Quran diterima oleh Nabi Muhammad SAW, bahasa asli Arab pada abad ke-7 Masehi. Itu saja yang bisa kami presentasikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, di mana saya Marlos Musa, Saya Yusni, saya Wadotiana, Saya Rido. Saya Gajah Milikun Buton. saya akan membacakan hasil kerja kelompok kami, yaitu jelaskan mengapa Al-Quran dijadikan pedoman utama umat Islam. Al-Quran memberikan pedoman dalam semua aspek kehidupan, baik yang bersifat spiritual, moral, sosial, hukum, ekonomi, maupun politik. Ia menjelaskan prinsip-prinsip dasar bagaimana manusia berinteraksi dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam. Itu saja hasil kerja kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Kepada pemateri saya persilahkan. Oke, di sini saya akan membacakan hasil dari kerja kelompok kami, yang dimana soalnya yaitu sebutkan 2 contoh sikap yang menunjukkan beriman kepada kitab-kitab Allah dan kehidupan sehari-hari. Jadi contoh yang pertamanya yaitu membaca dan mengamalkan isi Al-Quran. Contoh yang kedua yaitu menghargai kitab suci lain dan pembelaannya. Kemudian soal yang kedua yaitu bagaimana sikap kita terhadap kitab Al-Quran, bagaimana sikap kita terhadap kitab-kitab selain Al-Quran. Jadi yang pertama yaitu
kita harus meyakini bahwa kitab-kitab itu berasal dari Allah. Dan yang kedua yaitu menghormati kitab-kitab tersebut karena mengandung petunjuk dari Allah. Yang ketiga, menyadari bahwa isi kitab-kitab sebelumnya telah mengalami perubahan. Dan yang terakhir yaitu menjaga sikap toleransi terhadap penganut agama lain. Setelah itu, saya kembalikan ke moderator. Ya, mungkin itu saja hasil kerja kelompok kami, kurang dan lebih mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Pada materi saya persilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaan yang diberikan guru agama yaitu, bayangkan jika tidak ada kitab suci yang diturunkan kepada manusia, apa yang akan terjadi? 1. Manusia kehilangan pedoman hidup. 2. Kacau dalam menentukan nilai moral. 3. Meningkatnya konflik dan kekacauan. 4. Manusia menyembah selain Allah atau tidak menyembah sama sekali. 5. Hilang harapan tujuan akhirat. Saya kembali ke moderator. Ya, tepuk tangan dulu. Ya, itu tadi hasil daripada kerja Anda ya. Ya, baik. Saya ingin supaya Anda bisa mengetahui apa yang sudah kalian kelompokkan tadi ya. Yang sudah kalian kelompokkan tadi, apakah Anda masih mengingat atau tidak ya? Ya, baik. Di depan ini sudah saya siapkan infografi, yaitu tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Jadi saya minta satu orang maju di depan untuk menuliskan apa yang sudah saya tuliskan tadi di depan sini ya. Nah, itu nama kitab yang diturunkan kepada siapa, ditambah dengan abad keberapa ya, yang sudah Anda sampaikan tadi pada saat diskusi. Ya, ternyata apa yang Anda lakukan tadi, Anda sudah dapat memahami materi-materi yang kami pelajari tadi ya, atau sama-sama kita belajar tadi. Baik, jadi saya akan menyimpulkan materi yang kami pelajari tadi ya. Ya, yang pertama yaitu kesimpulan dari pelajaran atau materi yang kita belajar tadi. Yang pertama yaitu iman kepada kitab-kitab Allah berarti meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasul. Yang kedua, kitab yang diimani ada 4, yaitu kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Ya. Dan yang ketiga yaitu kitab-kitab tersebut adalah wahyu daripada Allah. Terus Al-Quran sebagai kitab yang paling terakhir. Ditambah lagi beriman kepada kitab-kitab Allah, memperkuat iman, menumbuhkan sikap toleransi, dan mendorong umat Islam untuk kehidupan. Ya, jadi saya mau bertanya apakah Anda bisa memahami apa yang sudah saya sampaikan tadi ya. Saya ingin tahu apa itu iman. Siapa yang tahu apa? Iya. Iman adalah keyakinan. Iman adalah keyakinan. Baik. Terus kalau begitu apa itu
iman kepada kitab-kitab Allah. Ya, gimana? Iman kepada kitab-kitab Allah berarti meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasul sebagai petunjuk bagi umat manusia. Iya, tepuk tangan dulu. Saya ingin membagikan refleksi, nanti Anda jawab, setelah itu selesai ini baru dikumpulkan ya. Ya, Bu. Ya. Saya ingin menyampaikan materi yang akan datang atau minggu depan yang harus kita belajar ya di minggu depan. Ya, Bu. Yang yaitu menghindari ghibah dan melaksanakan tabiun. Ya, itu yang kita pelajari pada minggu depan. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, saya minta kepada ketua kelas untuk memandukan teman-teman membacakan doa. Guru, teman-teman, sebelum mengakhiri pelajaran ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.